kita akan menyanyikan beberapa chord. Chord pertama yang katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali dalam bersama-sama di rumah Tuhan ini untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mengucapkan selamat datang kembali bagi komisioner bisa sampai bersama dengan Ibu. Dari kita berdoa agar pemulihan terus diberkati oleh Tuhan. Juga kami mengucapkan selamat datang bagi Mayor Edison Warani, Sekretaris Personil Ibu Bipikor, tidak salah, juga dengan Mayor Nore yang ada bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama memuji serta memuliakan nama Tuhan, karena kita percaya ketika kita hidup dekat dengan Tuhan maka kita terus akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kebenaran Tuhan yang Tuhan terus nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Boleh jadi sehingga Bapa di surga dan menghabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, ibadah akan dipimpin Kapten. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya pada minggu yang sudah kita lalui, Korps 3 Bandung juga mengalami duka cita telah naik ke kemuliaan Tuhan. Oma Nelly, Oma yang kita kenal dengan penuh semangat dan sukacita dan sangat mencintai ya untuk menyampaikan puji-pujian melalui ibadah yang ada di Korps 3 Bandung. Dan kami pada saat pemakaman hari kemarin menyampaikan kepada keluarga, menyampaikan ucapan terima kasih untuk dukungan doa dan juga apa yang sudah kita lakukan selama Oma ada di sini. Penerimaan yang luar biasa. Memang Oma pada awalnya
jemaat di GKI Beria kalau saya melihat dari pendeta yang melayani pada saat itu, tetapi Oma sangat mencintai bala keselamatan. Jadi anak-anak bersepakat bahwa kemarin mereka meminta untuk Oma dimakamkan dengan cara bala keselamatan, dan hal itulah yang menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oma meninggalkan hal yang luar biasa, semangat ya, kalau kita lihat dia dalam mengikuti ibadah selalu yang paling luar biasa memuji Tuhan. Kenangan-kenangan indah Oma, teladan semangat sukacitanya kiranya menjadi bagian kita seluruh jemaat di Korops 3 Bandung. Kita akan menyanyikan beberapa buah kor. Kor yang pertama, hidup bagi Yesus, aku pasti berbahagia. Menyebabkan semua manusia itu jadi berdosa, rusak sama
oleh kebesaran dan kematiannya sudah mengadakan kedamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali dan Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketepatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kalian jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk bagi semua mereka. Kita lanjutkan ibadah kita dengan bersama-sama. Kita akan menyanyi nyanyian nomor 21, ayat pertama dari nyanyian nomor 21. Saya yakin percaya ada begitu banyak kesaksian yang akan kita dengarkan, ucapan syukur karena begitu sempurna Tuhan memelihara kehidupan kita masing-masing. 1 minggu lamanya kita berpisah dengan kegiatan dan aktivitas kita. Mari berbagi berkat melalui kesaksian saudara. Ayat pertama dari nyanyian nomor 21, silakan apabila ada yang ingin menyampaikan kesaksian. Nah, saya bersyukur karena saya
mamanya dari Piana ya berjalan dengan sedikit memakai baju yang agak aneh bagi dia ya, sehingga di kamar itu saya harus latih jangan sampai baju yang panjang itu dia injak dan akhirnya membuat kita malu ya. Kemudian begitu juga dengan makan ya, ada makan yang pakai pisau ya, ada juga yang karena biasa biasanya pakai tangan gitu ya. Jadi saya hanya memandang saling bertatap muka gitu ya, walaupun kadang-kadang suatu saat Ibu Nore tertawa karena baksonya itu melompat gitu. Nah, dia mau pungut, dia mau taruhan. Jadi Ibu Nore bilang, "Kamu usah lagi," dipotongkan. Dan saya mulai ajar pakai garpu sebelah kiri, sendok sebelah kanan. Dia pasang garpu, kemudian dia potong, dia taruh sendoknya, dia ambil. Ya, jadi agak lucu bagi saya. Sehingga itu saya videokan, gitu. Saya kirim sama anak-anak di Palu dan mereka tertawa. Tetapi sukacita karena memang dia punya kepercayaan diri yang tinggi ya. Ada dia di sini ya. Ya, jadi bersyukur karena mamanya dia ini sederhana tetapi dia punya keberanian. Memang dia ingin bicara, ya, sehingga mamanya Clemens itu ingin bicara harus diumpan. Tidak diumpan, tidak bicara, gitu ya. Saya bilang makanya kegiatan yang dilakukan secara khusus menyelesaikan pembangunan rumah dinas yang bagi saya seumur pelayanan saya itu rumah yang cukup besar dan juga membutuhkan biaya yang besar. Tapi puji Tuhan, dukungan rekan-rekan sepelayanan di wilayah pelayanan kami itu luar biasa dan juga dukungan dari para pemimpin yang terpandu boleh memberikan respon yang baik di dalam penyelesaian setiap pembangunan yang diharapkan pada bulan April yang akan datang dan teritorial bersama dengan pemimpin pelayanan wanita teritorial tentu akan mendapat kesempatan untuk boleh meresmikan rumah dinas ini sekaligus juga melaksanakan ibadah Paskah di Goro. Pelayanan yang sangat luar biasa karena 41 poros dan posluar yang tersebar dalam pelayanan ini memberikan semangat tersendiri bagi kami untuk melakukan pengembangan-pengembangan yang ada. Dan doakan memang saat ini saya masih tinggal di rumah dinas Lama Labuan ya, dan diharapkan setelah peresmian mereka boleh tinggal bersama-sama di rumah bekas dari Kementerian Divisi di Goro. Dan kami bersyukur untuk setiap kepercayaan yang diberikan kepada kami dan itulah tantangan tersendiri bagi saya. Kalau di Divisi Lobiga saya sebagai sekretaris program yang lebih banyak memikirkan mengenai pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan, tapi hari ini atau kali ini tugasnya lebih berat karena berbicara tentang hati para hamba Tuhan. Jadi kalau ada masalah pasti personilnya lebih dahulu diselesaikan dan seterusnya. Tapi bersyukur karena sampai hari ini Tuhan kuatkan kami dan mampukan kami untuk tetap mengangkat pelayanan. Yang kedua, kami merancang pelayanan yang juga membutuhkan perhatian, yaitu Posluar Manino. Dua tempat ini adalah bagian yang perlu diperhatikan khusus karena baik induk maupun juga posluar itu mengalami tekanan-tekanan oleh karena hamba-hamba Tuhan yang menjalankan pelayanan mereka. Dan tugas kami tentu tidak mudah, harus menjadi kesaksian yang nyata bagi mereka dalam pelayanan yang ada. Dan puji Tuhan, Posluar Manino itu direkomendasikan untuk dapat dinaikkan status menjadi Poros pada tahun ini karena memang perkembangan yang luar biasa. Itu sebabnya ketika saya ada di tempat ini, kalau lihat kursi-kursi kosong itu agak aneh ya, kalau kami di Palu ya. Tapi kalau di Sulawesi Tengah kita lambat saja mungkin sudah tidak dapat tempat duduk. Dan puji Tuhan sampai hari ini pelayanan posluar boleh berjalan dengan baik, walaupun memang dalam beberapa waktu ini kami akan mempersiapkan untuk penempatan opsir yang secara definitif tentu akan melayani di posluar ini. Jadi doakan
Terima kasih kesaksian dari Mayor Edison Marani. Tuhan memberkati kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan di Gimpu BP Koro. Dan saat ini tentunya kita semua sudah merindukan mendengarkan suara orang tua kekasih kita, Mayor Nore ya. Jadi nanti setelah kita akan menyanyikan satu chord, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Kita diberkati sehingga kita saat ini bisa bertemu dengan orang tua kita, Mayor Nore, kembali pada hari ini. Terima
kehidupan kita sekalian ada dalam kendali Tuhan. Kita yakin dan percaya dengan doa-doa kita, Tuhan akan memberikan kekuatan, penghiburan bagi keluarga besar Nore. Kita tahu dengan kesaksian yang sudah disampaikan, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Secara khusus bagi Mayor Nore dan juga keluarga Kapten Yusak Nore akan semakin dikuatkan oleh Tuhan dalam menghadapi hal yang boleh mereka hadapi yang di luar daripada pemikiran kita. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati bagi Mayor Nore dalam usia yang sudah lanjut, tetapi kiranya terus diberi kekuatan kesehatan oleh Tuhan. Kita akan menyanyikan ayat yang kedua dari nyanyian nomor 21. Saya masih memberikan kesempatan bagi yang rindu membagi berkat, menyampaikan kesaksian. Manusia lahiriah kita itu semakin hari semakin merosot. Dan
Dan yang paling utama, manusia batinnya kita itu perlu semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saya ingatkan, jangan mengharapkan hidup ini akan menjadi lebih baik di hari-hari yang akan datang, sebab daging kita akan semakin merosot, dan itu memberanikan hati saya, saudara-saudara sekalian. Dan saya ingatkan tentang manusia baru, saya ingatkan tentang hari esok yang lebih baik di dalam Tuhan. Kemudian saudara-saudara saya terinspirasi dengan sebuah bacaan renungan saya, dan saya mengambil satu marker warna merah, saya tulis pada hasil MRI. Saya menuliskan dalam bahasa Inggris yang mengatakan, Juru Selamatku, Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyembuh, akan mengurus titik yang satu ini. Itu keyakinan saya. Bagaimanapun di masa yang akan datang, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Terima kasih untuk dukungan doa. Kami pulang, pergi 8 jam dengan Pak Nofri, pulang hampir 12 jam. Karena setiap rest area berhenti dulu. Dan puji Tuhan hari ini bisa beribadah bersama dengan saudara. Dan terima kasih untuk doa Bapak Ibu sekalian. Kami sangat merasakan kuasa itu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk kesaksian. Kuasa dan mujizat Tuhan akan dinyatakan untuk memulihkan keadaan Bapak Komisioner, dan juga secara khusus juga kita berdoa bagi ibu yang mendampingi agar selalu diberi kekuatan kesehatan oleh Tuhan. Anak-anak, anak mantu yang berada jauh, kiranya mereka juga akan diberkati oleh Tuhan, diberi kuat dan sehat, sehingga pelayanan-pelayanan akan bisa dilakukan dengan pertolongan Tuhan. Kita akan menyanyikan nyanyian nomor 21, ayatnya yang keempat, sebagai ucapan syukur dan kesaksian kita bersama. Kesempatan bagi saudara dan saya untuk memberikan persembahan kita. Nyanyian nomor 431. Kita
kami yang berkata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan. Hari demi hari Engkau telah memberkati kehidupan kami. 1 minggu lamanya, Tuhan sudah menolong kami dalam aktivitas pekerjaan, pendidikan, pelayanan kami. Bahkan ketika kami melakukan aktivitas dalam rumah tangga kami, Tuhan sudah menolong kami. Terbukti kuasa kasih Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami semua bisa bertemu dengan penuh sukacita karena berkat-berkat dan pertolongan daripada Tuhan. Kami terus berdoa ya Tuhan, pada saat ini bagi keluarga Oma Neli yang saat ini sedang mengalami duka cita. Tuhan, terima kasih untuk teladan sukacita dan kesetiaan dari Oma yang saat ini boleh kami ceritakan, kami boleh nikmati bersama. Kiranya menjadi bagian kami untuk selalu memuji Tuhan dengan penuh sukacita ketika Tuhan masih mengizinkan kami untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selalu rindu beribadah. Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya penghiburan yang sejati bagi anak-anak mantu dan cucu yang sudah merawat Oma Neli juga akan dinyatakan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Secara khusus saat ini juga kami berdoa Tuhan bagi sesama yang korupsi yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan jamah dan sembuhkan bagian tubuh yang sakit sehingga hari ini tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan akan menolong hamba-Mu. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami bisa memberikan persembahan kami. Kami sadari dengan sungguh Tuhan, apa yang kami berikan tidak sebanding dengan cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, jalan-jalan keluar dalam kehidupan kami yang Tuhan sudah berikan. Namun Tuhan, Engkau melihat hati kami. Kami rindu ya Tuhan, apa yang kami berikan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan apa yang kami berikan ya Tuhan, saat ini berkatilah. Melalui kekuatan kesehatan, Tuhan berikan bagi kami, terima kasih. Melalui pendidikan-pendidikan, ujian-ujian, anak-anak sekolah yang Tuhan sudah beri keberhasilan, terima kasih Tuhan. Pelayanan-pelayanan dan juga program-program yang direncanakan untuk kemajuan pelayanan di Korps 3 Bandung, Tuhan terima kasih. Sampai hari ini Tuhan terus menyatakan kuasa kasih-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini ketika kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami. Tuhan layakkan kami, sehingga ketika kami kembali dari rumah Tuhan ini, kami tidak kembali dengan sia-sia. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu masa-masa hidup kami saat ini boleh kami nikmati. Dan kami masih diizinkan untuk kembali mendengar suara Tuhan melalui hamba Tuhan yang akan memberitakan bagi kami. Berkati dan urapi hamba Tuhan. Dan saat ini ketika kami berdoa di ruangan ini, kami teringat bagi mereka yang tidak bersama-sama dengan kami karena kesehatan mereka, keterbatasan mereka, lanjut usia. Tuhan memberkati semua jemaat-jemaat Tuhan yang tergabung di dalam Korps 3 Bandung. Tuhan memberkati kami semua. Kami tahu Tuhan akan menolong kami, menguasai hati dan pikiran kami saat ini, sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus Tuhan akan menjelaskan kepada kami dengan sempurna, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih untuk kesaksian-kesaksian yang boleh kami dengarkan dan sudah menjadi berkat bagi kami. Kami terus saling mendukung di dalam doa untuk setiap pergumulan, permohonan doa bagi semua yang bersaksi. Terpuji nama-Mu, memberkati hamba Tuhan Kapten Supriyanto yang akan berdiri di tempat ini. Urapilah ya Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu pujian akan disampaikan oleh Feby Yari. Saya persilakan.
kasih Teddy yang sudah memberikan pujian ketika saya meminta dan bersedia, dan saya minta dengan kapten untuk mencarikan lagu yang mendukung firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Saudara berkat oleh Tuhan, bagian firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Injil Markus pasal 10 ayatnya yang 46 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52, judulnya Yesus menyembuhkan Bartimeus. Demikianlah bunyi firman Tuhan dari Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya ada orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika dengannya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulai ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku buat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, saya memberi tema untuk perenungan kita pada pagi hari ini, iman yang menyelamatkan. Dalam Injil Markus pasal 10 kita disuguhkan dengan satu cerita yang membuka hati tentang pertemuan Yesus dengan seorang buta yang bernama Bartimeus. Dalam pertemuan itu Bartimeus menunjukkan iman yang luar biasa yang akhirnya menyelamatkan hidupnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar dari iman Bartimeus yang menyelamatkan kehidupannya. Yang pertama, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, iman Bartimeus sadar akan kehilangan keselamatan. Bartimeus itu dalam kegelapan atau buta dan terpisah dari dunia luar. Namun dalam kegelapan itu ia memiliki kesadaran bahwa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, yaitu keselamatan yang daripada Allah yang sangat ia butuhkan. Sehingga ketika ia mendengar bahwa Yesus lewat di situ, ia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus, karena itulah yang dia nanti-nantikan di dalam kehidupan. Kesadaran Bartimeus akan kehilangan keselamatan membuatnya tergerak hatinya untuk berseru kepada Tuhan agar ia mendapatkan kelegaan daripada Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sudahkah kita memiliki kesadaran bahwa kita telah kehilangan keselamatan daripada Allah, sehingga dengan kesadaran itu membuat kita tidak melewatkan kesempatan yang indah untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk memperoleh keselamatan yang kekal yang Allah sediakan kepada setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Saudara berkati oleh Tuhan, lagu tadi mengabaikan bahwa mata Allah tidak pernah tertutup. Tangan Tuhan selalu melihat menopang kita di dalam setiap kelemahan yang kita alami dalam kehidupan ini. Ini yang pertama, saudara berkati oleh Tuhan, bahwa Bartimeus sadar betul bahwa ketika dia jauh daripada Tuhan, dia akan kehilangan keselamatan daripada Allah. Yang kedua, saudara berkati oleh Tuhan, iman yang pantang menyerah. Iman yang menyelamatkan dari Bartimeus adalah iman yang pantang menyerah. Sebagai seorang buta, Bartimeus tidak mempunyai keleluasan dalam bergerak, apalagi datang Yesus di mana
menurunkan niat untuk bertemu dengan Yesus. Keterbatasan ia miliki tidak menurunkan niatnya untuk berseru kepada Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Bartimeus adalah pribadi yang pantang menyerah. Memang pada waktu itu ada banyak orang yang menyuruhnya supaya diam. Mungkin ada orang yang menghakitinya atau berusaha membungkam dia. Namun Bartimeus tidak putus asa. Ia tetap berseru. Bahkan kalau kita mencatat, semakin keras ia berseru kepada Tuhan. Sedangkan berkati oleh Tuhan. Dan pada akhirnya, di tengah-tengah kerumunan orang yang banyak, di tengah-tengah suara mungkin yang bising pada saat itu, Tuhan Yesus mendengarkan suara Bartimeus yang dengan gigih berseru meminta belas kasihan daripada Tuhan. Saudara, bagaimana dengan iman kita? Apakah iman kita sama dengan Bartimeus yang walaupun begitu banyak tantangan dalam kehidupan, permasalahan hidup, sakit penyakit yang kita alami, bahkan pendidikan anak-anak kita, tekanan yang kita alami, apakah semua itu membuat kita enggan berseru kepada Tuhan? Saudara yang berkata oleh Tuhan, dari pagi ketika saya bangun setengah jam 4 lewat, saya pegang HP mau WA kepada baru untuk saya tidak ikut ibadah PSTW. Tapi setelah saya pegang HP, dia katakan tidak siap-siap pergi ibadah PBU. Lalu saya teringat dengan firman Tuhan saya, bagaimana dengan iman saya? Saya harus mengkobarkan iman ini. Tapi oleh karena kelelahan yang saya rasakan, ya, saya kemarin pergi pemakaman, saya rangkap driver, ya, kemarin dan kejar-kejaran dengan ambulans dan pemakaman dari tempat itu sangat jauh. Saya merasa tak keluar Bandung, ya, pemakamannya. Sehingga saya simpan HP. Saya begini. Saya cepat-cepat mandi lalu saya berangkat untuk beribadah. Saudara berkata oleh Tuhan, kadang-kadang kelelahan membuat kita enggan bertemu dengan Tuhan. Tekanan hidup yang kita alami enggan membuat kita enggan datang beribadah kepada Tuhan. Saudara berkata oleh Tuhan, bahkan jarak yang jauh pun kadang-kadang membuat kita enggan datang kepada Tuhan. Saudara, kita teladani iman dari Bartimeus yang walaupun tekanan dan keterbatasan yang ia miliki, tidak menurunkan niatnya berseru kepada Tuhan, dan buktinya dia memperoleh keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Saudara yang berkata oleh Tuhan, iman yang ketiga yang dimiliki oleh Bartimeus adalah memiliki kepercayaan kepada kuasa Yesus. Pada bagian ini saya mengajak kita melihat kepercayaan Bartimeus kepada Yesus. Bukan sesuatu yang berlebihan jika kita katakan bahwa Bartimeus sangat percaya kepada Yesus. Pertanyaannya adalah, dari mana kepercayaan ini muncul dari dalam diri Bartimeus? Secara pribadi saya percaya bahwa kepercayaan Bartimeus ini muncul karena ia sering mendengar tentang Yesus. Seperti dalam surat Paulus dalam Roma pasal 10 ayat 17. Iman, kepercayaan timbul oleh pendengaran kita. Bartimeus seorang yang buta, berarti dia belum pernah melihat bagaimana Yesus melakukan mukjizat, menyembuhkan orang yang buta, membuat orang berjalan, bahkan mengangkat beban-beban hidup orang-orang yang ia selamatkan dari penyakit dan sebagainya. Saudara berkata oleh Tuhan, inilah yang menarik, di mana lewat cerita orang kemudian timbul kepercayaan kuat dalam diri Bartimeus. Imannya timbul melalui apa yang telah ia dengar tentang Yesus. Ia telah mendengar tentang Yesus yang sanggup melakukan segala tanda-tanda mukjizat. Imannya adalah sangat percaya kepada kuasa Yesus yang sanggup memberikan apa yang membutuhkan dalam kehidupannya, yaitu supaya ia dapat melihat. Karena itu ia pun berseru keras-keras memanggil nama Yesus supaya terdengar oleh Yesus di tengah-tengah kerumunan orang yang banyak. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita memiliki iman yang sungguh-sungguh
percaya kepada Yesus Kristus yang sanggup memberikan apa saja yang kita perlukan dalam hidup ini. Karena Yesus sangat mengerti apa yang kita butuhkan. Dia mengerti apa yang kita perlukan. Dia memahami betul bahwa kita sangat membutuhkan Dia. Oleh karena itu saudara berkata oleh Tuhan, mari kita percaya yang sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara-perkara ajaib di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya sudah berkata oleh Tuhan, iman yang menyelamatkan adalah iman seperti Bartimeus. Yang pertama, sadar akan kehilangan rasa hormat daripada Tuhan. Yang kedua, iman yang pantang menyerah. Dan yang ketiga, memiliki kepercayaan kepada kuasa Kristus. Sehingga pada akhirnya, karena imannya inilah Bartimeus tidak hanya kebutuhannya semuanya terpenuhi, dia dapat melihat. Namun yang paling utama dan istimewa, kebutuhan rohaninya terpenuhi karena dia telah memperoleh keselamatan yang kekal daripada Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ayatnya yang ke-52 berkata, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui renungan pada pagi hari ini. Selagi ada tempat, selagi Tuhan masih berkenan untuk ditemui, seperti pujian yang dikatakan tadi, mari datang kepada Tuhan, mari kita menyembah kepada Tuhan, mari kita percaya dengan sungguh kepada Allah, maka iman kita akan menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami ya Tuhan agar kami terus menyadari bahwa keselamatan itu dapat hilang dari kami. Sehingga dengan kesadaran itu membuat kami terus berusaha mencari Tuhan. Dan tumbuhkan iman yang kuat, iman yang pantang menyerah dalam kehidupan kami. Dan biarlah kepercayaan kami yang sungguh kepada Tuhan tidak tergoyahkan dengan hal-hal yang membuat kami jauh daripada Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu sadari benar bahwa Tuhan, bahwa saya sangat terbatas. Hamba-Mu sangat terbatas untuk menguraikan firman-Mu. Hamba berdoa dalam kuasa dan kudus Tuhan akan terus meneraikan firman dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kehidupan kami, baik kehidupan jasmani kami, terlebih kehidupan rohani kami, terpenuhi karena Tuhan sanggup melakukannya bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Nyanyian nomor 254. Ada kesempatan bagi kita sekalian. Ya, saat ini kita tidak saling mengetahui pergumulan yang ada dalam hidup kita. Kesaksian-kesaksian yang sudah kita dengarkan, semua intinya membutuhkan Tuhan di dalamnya. Membutuhkan Tuhan untuk memberi jalan keluar untuk setiap persoalan. Membutuhkan Tuhan untuk memberi kekuatan. Membutuhkan Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak saling mengetahui. Mungkin ada di antara kita sekalian yang saat ini sedang bergumul dengan pendidikan anak-anak kita, pekerjaan kita, bahkan mungkin rumah tangga dan pribadi kita. Datang kepada Tuhan. Pujian yang tadi disampaikan, Dia ada di sini melalui Roh Kudus-Nya. Dia siap ketika saudara menghampirinya. Nyanyian nomor 254. Waktu kita untuk berdoa.
meskipun ku tak mengerti. Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang kita tidak memahami mengapa ini terjadi. Yang kita tahu, Tuhan akan menjadi penolong kita. Tuhan akan memberi jalan keluar bagi kita. Karena Dia semuanya bagi saudara dan saya. Ayat kedua. dengan cara dan jawaban dari Tuhan. Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang telah mendidik setiap hati kami, Allah yang terlebih khusus telah berbicara kepada kami melalui kebenaran firman.
peristiwa dalam hidup kami ada di dalam kendali dan kuasa Allah. Itulah yang kami yakini pada saat ini ketika anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan boleh datang dan menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Maka itu menunjukkan bahwa kami hidup berserah kepada Tuhan dan menaruh pengharapan kami bahwa setiap pergumulan yang kami hadapi di dalam nama Yesus akan diselesaikan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami memiliki Allah yang peduli dengan hidup kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu memberikan kepada kami kemampuan untuk dapat menghadapi segala pergumulan dalam hidup ini. Maka kami yakin setiap jiwa yang datang kepada Tuhan, mereka telah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka terus memiliki pengharapan, sehingga hidup mereka terus menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami yang duduk di tempat kami masing-masing, kami meyakini bahwa kami juga membutuhkan Tuhan. Maka biarlah setiap doa yang kami naikkan, setiap kata-kata yang kami sampaikan kepada Tuhan, biarlah Tuhan mendengar sesuai dengan kehendak, sehingga setiap pergumulan kami dikabulkan oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan, dan kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus akan terus berbicara kepada kami, sehingga kehidupan kami hanya percayakan kepada pemilik kehidupan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Inilah doa kami. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Lalu pada jam 18 atau jam 6 latihan musik dilakukan oleh tim musik. Saya umumkan yang namanya keyboard Bapak Agus, lalu gitar Bapak Anjas Paradi, lalu bass Kevin Paradi. Duet mau itu. Kita menantikan hari ini mari hadir di ibadah kesetia karena ada pemain musik yang harus diberitakan. Lalu pemain gelapnya saudari Dea. Hari Minggu jam 6.30 ibadah di PSTW Sejarah Bandung. Ia mengambil bagian Roland dan kandidat Juprian. Lalu pra ibadah saudari Putu. Ibadah kesetiaan yang akan mengambil bagian Mayor Didi dan Aceh Juanda yang menyampaikan firman Tuhan. Di musiknya sudah saya sebutkan tadi. Ibadah singernya Ebi Yari, saudari Denita. Lalu kolektan saudara Sari Barani, Ibu Sari Barani dan Ibu Nani P. Parijono kalau salah. Lalu tamurin saudari Iren KP, saudari Kesia, saudari Yolanda. Lalu ibadah sekolah minggu dan PM, guru sekolah minggu Putu, guru sekolah minggu Aan Loka, guru sekolah minggu Stewartenu, OMT Alfred dan Opsi Korps, PKP Letnan Kolonel RKP. Itu yang menjadi pengumuman dari kegiatan-kegiatan kita. Saudara berkata-kata kembali mengingatkan kepada kita sekalian bahwa masih rapat kami bahwa kita akan mencari dana untuk kekurangan dari pembangunan edukasi. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada kantor pusat yang sudah berusaha keras sehingga kita hanya kekurangan sedikit dari begitu besarnya. Kita tidak perlu memikirkan dana yang begitu besar. Kekurangan yang harus kita lakukan sebagai tanggung jawab kita sebagai jemaat yang ada di Lorok ini. Kita akan mencari dana dan beberapa sumber dana yang kami usahakan. Yang pertama ada ikrar yang ada di envelope perpuluhan kita. Itu akan kita lakukan untuk penggalangan dana untuk pembangunan rumah dinas opsi Kor 3 Bandung. Lalu ada lelang suara setiap akhir bulan atau pokoknya dalam satu bulan ada sekali lelang suara ya untuk menambah usaha kita. Apakah nanti di awal, pertengahan, di akhir ya, dan tidak diharuskan besar-besar ya, yang 20, 30, 50, tapi kalau ada yang 200 sangat berterima kasih. Jadi karena tiap bulan ya tidak di kelasnya kita ya jangan 1000. Lalu ada kartu kawan karena juga nanti kita akan mencari dana untuk peresmian dan juga untuk menambah mengisi. Nanti sudah berdiri kosong ya. Tidak ya juga tidak. Ada usaha kita untuk mengisinya. Apakah itu yang dari luar kita isi ke dalam atau gimana ya? Itu bagaimana caranya kita nantinya. Jadi kita usahakan ada kartu kawan nanti kami juga berusaha untuk membuat proposal nanti untuk kita berikan kepada donatur. Nanti itu usaha-usaha yang kita lakukan dan juga kotak musik ini akan kita alihkan ke kotak pembangunan dan kotak yang berjejer ada 12 kotak Januari sampai Desember itu akan digunakan untuk dana Natal kita persiapan dana Natal 2024. Jadi dan dana sosial yang ada di envelope kita itu adalah dana di mana kita
ada jemaat yang sakit, ada jemaat yang meninggal, bahkan ada dana-dana sosial yang kita lakukan. Itulah kita mengumpulkan dana sosial yang ada di kantor perpuluhan kita. Dan ada juga dana PSSD yang setiap bulan September kita kumpulkan, dan kita mengumpulkan dari bulan Januari nanti disatukan dihitung pada bulan September. Itulah yang menjadi PSSD kita Korp 3 Bandung yang akan kita serahkan ke kantor divisi, dan kantor divisi melanjutkan seterusnya. Jadi itulah menjadi pengumuman. Terima kasih untuk kehadiran kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur dan kita berdoa agar perjalanan pekerjaan kita di sepanjang minggu yang kita jalani akan ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Tidak memperpanjang waktu, terima kasih untuk pelayanan kita. Satu yang berikutnya ulang tahun, kita nyanyikan Happy Birthday. Kita memanggil bagi saudara-saudara yang berulang tahun seperti ini yang kita sudah jalani. Ibu Bernie, maaf, Bernie, pokoknya tidak tahu Bernie apa. Biasanya nama ditulis diikut semua ya. Jadi saya takut juga nanti dia marah. Kok E-nya nggak disebutkan? Jadi saya sebutkan Bernie. Kalau ibu, sebenarnya agak takut saya sebutkan nama ini, karena ini nama mertua saya. Cuma dia sudah di surga. Paulina Denani Pangjono. Lalu Tesalonika Cinta untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan perkara-perkara mulia dan kita akan berdoa. Mari kita bersama-sama berdiri, kita berdoa untuk saudara kita dan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, sekaligus kami berdoa bagi saudara kami yang sudah menerima karunia Tuhan dengan usia yang Tuhan sudah tambahkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa bagi Ibu Berni dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pribadi, pekerjaan akan terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih usia yang terus tambahkan di tengah-tengah kehidupannya. Kami percaya Allah yang sama yang sudah menolong dia di tahun-tahun sudah dijalani akan terus menolong di tahun-tahun akan dijalani ke depannya. Kami berdoa Tuhan bagi Ibu Paulina Nani Parijono. Terima kasih ya Tuhan, anugerah Tuhan dengan usia yang Tuhan tambahkan setahun lagi dalam kehidupannya. Tuhan kiranya memberkati dia dalam pekerjaan, memberkati dia sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja juga diberkati oleh Tuhan, rumah tangganya, anak-anaknya, suaminya akan terus diberkati oleh Tuhan. Allah yang sama akan terus menolong ibu ini dalam menjalani hari-harinya di kedepannya lagi. Kami berdoa ya Tuhan bagi PS Tesalonika Cinta. Tuhan terima kasih untuk usia yang Tuhan tambahkan kepada anak muda ini. Tuhan kiranya menolong PS Cinta dalam kehidupan perkuliahan, kehidupan pribadi, masa muda, kehidupan kedua orang tua dalam pelayanan mereka akan terus diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi Tuhan kita Yesus Kristus akan terus menolong di menjalani tahun-tahun yang akan kembali jalani. Berdoa bagi
orang tua, bagi Bapak Padi Yudi yang masih dalam pemulihan. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya menjamah. Kami percaya Tuhan yang berkuasa menyatakan mujizat-Mu akan terus Tuhan nyatakan di tengah-tengah dari Bapak Padi Yudi sehingga memperoleh kepulihan yang sempurna daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi Bapak Pensiuner bisa sampai dalam masa pemulihan. Ada hal-hal yang boleh ditemukan yang besar. Dokter dan kami percaya kuasa Tuhan lebih besar daripada hal itu. Kami percaya pertolongan Tuhan akan terus menolong, bahkan mujizat Tuhan akan Tuhan nyatakan sehingga apa yang dikhawatirkan akan diberkati oleh Tuhan, akan dinyatakan oleh Tuhan sehingga semuanya itu dapat dihilangkan dengan kuasa daripada Tuhan. Berkati pelayanan hamba-Mu, tidak mudah ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan akan terus menolong hamba-Mu bersama dengan ibu, anak-anak, anak mantu juga diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi Bapak Yakin Mangare yang dalam keterbalingannya dan sakit yang dia alami. Kami percaya kasih Tuhan ada terus bersama dengan dia, menolong dia, memberikan kekuatan iman kepadanya, dan kami percaya Tuhan terus bersama-sama dengan dia di dalam sakit yang dialami pada saat ini. Kami mengingat Tuhan bagi jemaat kami yang ada di luar kota, Bapak Erwin di Palu, bahkan ada yang lain yang kami tidak sebutkan namanya. Kami percaya pemeliharaan Tuhan akan terus nyata di dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang kembali mulai hari ini bahkan sepanjang minggu ini dalam melakukan pekerjaan mereka. Kami berdoa ya Tuhan agar pertolongan Tuhan akan terus nyata, melindungi, memberkati mereka kemanapun mereka pergi. Allah akan terus menolong dan memelihara mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi ibadah sekolah minggu, ibadah PM, ibadah PKP yang berlangsung setelah ibadah ini akan diberkati oleh Tuhan. Hamba Tuhan untuk sekolah minggu mereka akan diberkati oleh Tuhan untuk memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami yang percaya perkataan Tuhan akan terus menyertai dan kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan pertolongan Tuhan. Jemaat Tuhan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai jam ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.